Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Abdul Sani Sanaki. Saya ingin memenuhi tugas UAS dari Bapak Alfi selaku dosen logika. Nah, tugas yang pertama yang ditugaskan oleh Bapak Alfi tersendiri yaitu menjelaskan terkait materi distribusi term secara menyeluruh beserta contoh dengan diagram Venn-nya. Nah, yang pertama-tama distribusi term itu menyangkut tentang proposisi juga. Namun saya belum akan menjelaskan proposisi. Saya akan hanya menjelaskan distribusinya saja. Distribusi terbagi menjadi 4. Ada yang terdistribusi hanya subjeknya saja, ada yang terdistribusi hanya predikatnya saja, ada yang terdistribusi keduanya yaitu predikat dan subjeknya, dan yang keempat ada yang tidak terdistribusi keduanya. Nah, diagram V-nya seperti apa? Saya ambil contoh dalam buku. Seperti yang pertama. Di diagram pertama. Nah, untuk diagram pertama kita terlihat bahwa S dan P yaitu selaku subjek dan predikat itu terdapat dalam luas yang sama atau wilayah yang sama, yang menandakan bahwa S dan P ini keduanya tertebar, sama-sama tertebar keduanya. Nah, ada yang diagram kedua. Diagram kedua ini terlihatnya seperti luas dari S dan P-nya ini, S dan P-nya ini tidak sama. P-nya di luar sedangkan S-nya ini di dalam. Nah, kalau yang seperti ini bahwa menandakan bahwa yang tertebarnya itu hanya subjeknya saja. Bukan predikatnya, tidak predikatnya, tapi hanya subjeknya saja. Kenapa? Karena luas yang ada dalam S tidak mencakup luas ada yang dalam P, yang menandakan bahwa subjeknya tertebar sedangkan P-nya tidak tertebar. Nah, untuk yang ketiga ada seperti ini. Diagram seperti ini. S dan P ini di luas wilayah yang berbeda, namun ada denotasi yang sama atau wilayah yang sama. Nah, menandakan bahwa diagram yang ketiga ini menunjukkan bahwa S-nya itu tidak tertebar, P-nya juga tidak tertebar. Nah, diagram keempat ada diagram yang luas wilayah S dan P-nya ini berbeda, namun tidak menyatu. Tadi kita lihat bahwa diagram ketiga itu S-nya itu dan P-nya itu berbeda luas, tapi ada yang menyatu. Nah, kalau yang diagram keempat ini tidak ada atau tidak menyatu. Nah, bagaimana seperti ini? Seperti ini menandakan bahwa S dan P-nya itu tertebar keduanya. Kenapa? Karena ini mempunyai luas yang sama, mempunyai wilayah yang sama, yang menandakan bahwa keduanya ini tersebar. Nah, untuk yang kelima ada diagram 5 ini menandakan bahwa luas yang berbeda, ada yang luas yang sama, namun terdapat arsiran yang ada dalam S. Yang ini menandakan bahwa S-nya ini tidak tertebar, tapi P-nya itu tertebar. Karena apa? Karena P sudah mencakup sedikit wilayah S. Nah, begitu. Nah, saya juga akan menyampaikan sedikit bahwa distribusi ini bisa dilihat juga dari bentuknya juga ya. Misalnya untuk universal positif itu subjeknya saja. Untuk untuk partikular positif tidak tertebar. Untuk universal negatif keduanya tertebar, dan untuk partikular negatif itu tertebarnya itu hanya predikatnya saja. Nah, selanjutnya juga saya akan menjelaskan tentang proposisi itu, tentang apa itu, seperti tadi universal partikular dan yang lain-lainnya. Oke, yang kedua Bapak memberi tugas untuk menjelaskan materi oposisi menyeluruh beserta contoh dengan tradisional square-nya. Nah, sebelum masuk keduanya, saya juga proposisi dulu, bahwa menjelaskan bahwa tipe-tipe proposisi ada 4. Yang pertama universal positif, yang kedua
partikular negatif, partikular positif, yang ketiga ada universal negatif, dan yang keempat ada partikular negatif. Nah, saya menjelaskan bahwa universal partikular ini yang tadi distribusi yang tertebal itu hanya subjeknya saja. Nah, sedangkan partikular negatif tidak tertebar keduanya, dan universal positif tertebar keduanya, dan partikular negatif itu tersebarnya itu hanya predikatnya saja. Nah, bagaimana sih dari universal partikular ini? Mungkin dalam sederhananya, jika ada kalimat semua mahasiswa adalah pintar, itu termasuk universal positif. Dan yang kedua, sebagian mahasiswa adalah pintar, itu masuknya kepada partikular positif. Dan yang ketiga, seperti ada semua mahasiswa tidak pintar, itu masuknya terhadap universal negatif. Dan yang keempat ada sebagian mahasiswa tidak pintar, itu masuknya terhadap partikular negatif. Yang tadi lambangnya dalam universal negatif dilambangkan oleh A, partikular positif dilambangkan oleh I, terus universal negatif dilambangkan oleh E, dan partikular negatif dilambangkan oleh O. Nah, bagaimana cara membedakannya? Sebenarnya mudah saja untuk membedakannya. Mungkin lebih mudahnya kita bisa lihat dalam kalimat pertamanya. Kalau semua itu universal, kalau sebagian itu partikular. Nah, masuk kepada tugas yang kedua, yaitu berikan penjelasan terkait materi oposisi secara menyeluruh beserta contoh dengan traditional square of opposition. Nah, untuk tugas ini mungkin kita akan singgung. Kalian harus ingat tentang proposisi tadi, tentang A, I, E, O, itu harus diingat karena ini sangat-sangat dibutuhkan dalam materi ini. Nah, oke. Kita masuk ke diagramnya atau traditional square of opposition-nya, atau yang bisa dikenal dengan kotak oposisi. Oke, bisa dilihat. Nah, di sini ada huruf A, E, O, dan I. Nah, untuk A ke E ini disebut dengan kontrari. Jika E ke O, jangan dulu E ke ya, kita ke A ke O, itu disebutnya dengan kontradiksi. Jika I ke O, disebutnya dengan subkontrari. Dan sebaliknya, I ke E disebut juga kontradiksi. Nah, bagaimana sih antara E ke O dan A ke I? Nah, kalau di dalam buku logika karangan dari Dr. Andes Haji Mundiri disebutnya implikasi. Namun saya tidak menyebutnya implikasi, tapi menyebutnya subaltern setelah belajar dari Bapak. Jadi A ke I disebutnya subaltern, dan E ke O juga disebutnya subaltern. Nah, hubungannya bagaimana? Hubungannya ini timbal balik. Jadi A ke E, E juga ke A. A ke O, O juga ke A. I ke E, E juga ke I. O ke I, O juga ke I. I ke A, A juga ke I. E ke O, O juga ke E. Nah, itu hubungannya. Nah, bagaimana contohnya? Oke, kita ngambil contoh dari A ke E. Kontrari, sorry. A itu apa? Tadi A itu universal positif. Bagaimana contohnya? Misalnya, jika semua mahasiswa adalah pintar, itu A, dan E-nya semua mahasiswa tidak pintar. Kita gabungkan. A, jika semua mahasiswa pintar adalah benar, maka semua mahasiswa tidak pintar adalah salah. Kenapa? Karena kebenaran dalam oposisi ini itu bisa dimaksudkan oleh data. Kita mempunyai data jika apa? Jika premis pertamanya itu benar, berarti itu kita punya data. Contoh yang kedua, kontradiksi A ke O. Misalnya,
semua mahasiswa adalah pintar adalah salah, maka sebagian mahasiswa tidak pintar adalah diragukan. Kenapa? Karena bisa saja semuanya tidak pintar atau hanya sebagiannya tidak pintar. Nah, seperti itu. Yang ketiga, berikan penjelasan terkait materi silogisme kategori secara menyeluruh beserta hukum-hukumnya, figur, mood, serta perbuatan contohnya. Oke, yang pertama kita harus tahu silogisme seperti apa. Nah, silogisme juga menyangkut tentang tadi proposisi kayak A, I, E, dan O. Kita masuk ke materi silogisme. Saya mengambil contoh dalam buku ya, supaya lebih jelas juga saya menjelaskan. Oke, yang pertama hukumnya dulu ya. Hukum dari silogisme ini ada 8. Yang pertama, jika salah satu premis partikular, kesimpulannya harus partikular. Dan jika satu premisnya negatif, kesimpulannya harus negatif. Dan dari 2 premis yang partikular tidak sah diambil kesimpulan. Yang keempat, jika premisnya sama-sama negatif, itu tidak ada kesimpulan, tidak bisa diambil kesimpulan. Nah, yang kelima, salah satu term atau satu term dalam premis itu di tengahnya itu harus mencakup atau tertebar. Tadi tertebarnya itu dalam materi distribusi. Yang keenam, kesimpulannya harus konsisten. Term predikat tidak boleh, misalnya term premisnya itu bersifat positif di premis, tapi menjadi negatif di kesimpulan. Yang ketujuh, harus bermakna satu, gak boleh bermakna ganda. Yang kedelapan, harus ada term subjeknya dan term predikat dan term middle termnya itu harus keluar 2 kali. Nah, kita hubungkan kepada hukum ke-8. Bagaimana sih structure dari yang namanya kita lanjut. Dan bagaimana structure dari silogisme ini? Yang pertama ada yang namanya premis mayor, yang kedua ada premis minor, dan yang ketiga ada konklusi. Nah, unsur dalam premis mayornya itu ada middle term, ada predikat, dan unsur dari premis minor ini ada bukan subjek ya, subjek disebutnya subjek dan middle term, dan di konklusi ada subjek dan predikatnya. Nah, middle term itu apa? Middle term itu term yang keluar 2 kali. Middle term itu term yang sama. Term yang sama ya, sama. Misalnya tanaman dengan tanaman lagi di situ. Nah, itu dia untuk unsur dan structure dari silogisme. Yang ketiga, kita akan menyinggung figurnya. Figurnya itu sebenarnya ada 4. Yang pertama, middle term dan predikat, subjek dan predikat. Jadi kita di sini fokusnya itu bukan ke subjek dan predikat, tetapi ke middle termnya. Oke, kita analogikan dengan kata M ya. Mungkin ini tangan kedua saya ada M. Nah, karena tadi ingat ya, ada 2 structure, yaitu premis mayor dan premis minor. Nah, untuk figur pertama, middle termnya itu ada sebelah kiri, dan middle term yang kedua ada sebelah kanan. Untuk figur yang kedua, middle-nya itu dua-duanya di sebelah kanan. Dan untuk figur ketiga, middle termnya dua-duanya di sebelah kiri. Dan figur yang keempat, middle term pertama ada di sebelah kanan, dan middle term kedua ada di sebelah kiri. Begitu. Nah, itu untuk figur-figurnya.
Yang ketiga ada moodnya. Apa sih moodnya itu? Nah, moodnya ini tergantung juga figurnya. Moodnya ini seperti kan tadi kita bisa ada A, I. Itu hubungannya dengan apa? Itu hubungannya dengan proposisi. Yang tadi ada proposisi A, I, E, O. Itu berhubungan. Semisalnya Semisalnya kita pakai premis mayornya itu A dan premis minornya itu I. Nah, dan ini nanti di konklusinya itu bisa jadi I. Nah, itu disebut figur. Begitu. Dan yang ke tiga, pembuatan contoh dari minimal satu dari setiap figur 1, 2, 3, dan 4. Nah, contohnya bagaimana? Contohnya kita pakai figur 1. Contohnya bagaimana? Contohnya seperti ini. Kita pakai A ke I aja ya misalnya. Semua tanaman adalah subur. Sebagian orang adalah tanaman. Nah, itu. Jadi middle termnya itu ada di sebelah kiri dan kanan. Nah, yang figur yang kedua contohnya bagaimana? Misalnya semua mahasiswa mendapatkan nilai A, semua perempuan mendapatkan nilai A. Nah, itu. Figur ketiga, semua mahasiswa mendapatkan nilai A, semua mahasiswa adalah pintar. Sebagian mahasiswa adalah pintar. Nah, itu figur ketiga. Figur keempat seperti semua mahasiswa mendapatkan nilai A. Sebagian yang mendapatkan nilai A adalah pintar. Nah, itu figur-figur contoh dari setiap figurnya. Nah, begitu. Baik, tugas yang terakhir saya ditugaskan untuk berikan penjelasan satu penerapan silogisme kategoris yang menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai premis mayornya. Nah, kita akan mengambil tentang perundang-undangan tentang korupsi saja. Oke, contohnya seperti ini. Premis mayornya, sebagian orang melanggar pasal 2 Undang-Undang Korupsi. Premis mayornya, sebagiannya sebagai quantifier, orangnya sebagai term subject, melanggar pasal 2 Undang-Undang Korupsinya sebagai predikat, term predikat. Dan premis minornya, semua orang adalah koruptor. Semuanya sebagai quantifiernya, orangnya sebagai term subjectnya, adalahnya adalah sebagai copula, dan korupnya sebagai term predikat. Nah, kita lihat mana sih yang menjadi middle termnya, yang term yang muncul untuk 2 kali dalam premis mayor dan premis minor. Oke, kita menemukan bahwa yang keluar dari middle termnya itu adalah orang. Tadi orang sebagai term subject di kedua premis minor berubah menjadi middle term. Dan melanggar pasal 2 Undang-Undang Korupsi itu sebagai predikatnya. Dan koruptor sebagai subjeknya. Lalu kesimpulannya yang berunsur subjek dan predikat kita masukkan saja. Tadi subjeknya itu koruptor dan predikatnya itu melanggar pasal 2 Undang-Undang Korupsi. Jadi, sebagian koruptor melanggar pasal 2 Undang-Undang Korupsi. Seperti itu yang saya sangkut pautkan dengan pasal dari undang-undang, tentunya Undang-Undang Korupsi. Nah, mungkin penjelasan saya segitu. Terima kasih atas kesempatan yang saya berikan kepada Bapak, dan terima kasih juga kepada Bapak yang mengajarkan materi logika dengan sangat complicated, sangat detailing, sangat terstruktur, pokoknya sangat
semuanya sudah disampaikan, tidak ada yang terlewat, sangat-sangat complicated. Semuanya dijelaskan dari 1 sampai 1000. Nah, mungkin dalam tugas ini saya ucapkan terima kasih kepada Bapak telah membimbing dan mengajarkan kepada kami. Saya selaku mahasiswa dan perwakilan dari kelas B juga, terima kasih banyak. Mohon maaf bila kita melakukan kesalahan, melakukan perbuatan yang tidak mengenakan kepada Bapak. Mohon maaf, terima kasih lagi. Sampai jumpa, bertemu di semester selanjutnya. Terima kasih. Saya Bu Sony Sandraki dengan MM 22 10059 undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.